Bapeda, dari Inspektorat, dari Biro Organisasi. Izin, hapunten Bapak Pak Wira Sentana. Izin Pak, institusinya Pak. Inspektorat, Bu. Oh, Inspektorat, mangatur nuhun. Izin Pak Kabag, belum terlihat Dinkes penginten Pak. Mohon, tacana anu gabung, coba dicek deh itu Bu. Mohon mangga. Tapi di sini para senior soalnya mau ngulam tabuh 2, kadang ngawitan tabuh 2, begitu. Oh, mangga Ya, siap pesan Pak. ke dongeng Kang Andri ya buku jadi. Ngalah dacan. Kang, ayah Kang, tapi ini gabungan bukunya bukan buku pribadi, ini mah seueuran nu ngadamel. Oh, hasok atuh alungkeun Pak Andri. Alungkeun. Kinu ledna can eta teh. Siap. Katawis nama urang kawitan we ya, karena sesuai Bu Ana punten coba dicek ke Dinkes, khawatir beliau tersesat ininya apa link ya, karena harapan Bapak dan Ibu Mangga siap Pak. link Zoom teh kadang kawis pas prung ternyata error begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, tentunya izin mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini tiasa riung mungpulung dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam juga tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan insya Allah para pengikutnya kita semua. Yang kami hormati semuanya, terima kasih dari RSUD Al-Ihsan, seueuran begitu ya. Izin mungkin nanti dikenalkan juga karena hapunten simkuring atau tim dari kami memang baru mungkin ya kita berdiskusi pada siang hari ini. Dan juga dari Inspektorat hatur nuhun ya lengkap gitu seueuran Pak Kapi, nepangkeun Pak Kapi, Andri, Pak Kapi. Siap, Pak. Bu Titi, Bu, mohon. Dan juga dari Bapeda, Bapeda Pak yang namanya sanes Bapenda ya Pak. Bapeda, Bapak wih deui Pak. Sami Pak. Nama nuju rumus wah wih gitu Pak. Jangan abdi ge enak wih deui ka BUMD Bapak ka Bapeda. Pak Idam teh jeung abdi teh penak sakalinya terakhir yang pertama dan terakhirnya. Ah eta jeung Kang Kahwi teh aduh renyo mari teh gini. Canggih abdi mah teu canggih Pak tuh. Leuwas ini ngadangna. Siap. Wilujeng lah tempat anu enggal. Sukses. Hatur nuhun. Janten yang pertama mungkin kembali kami untuk Inspektorat nepangkeun oge simkuring panginten. Ya, Pak. Per 30 Desember kamari kami di Biro BUMD Investasi itu dikukuhkan Pak. Dikukuhkan kembali dan dipasien tugas yang baru begitu ya. Bironya tetap, tugasnya nambih yaitu administrasi pembangunan dan BLUD Pak. Gitu ya. Masuk adbangnya. Sumuhun. Jantan sekarang naminatnya disingkat Biro BIA Pak, Amesiga CIA kan, BIA gitu kan, BUMD, investasi dan juga administrasi pembangunan Pak. Nah kebetulan di kami, saya simkuring mendapat tugas menjadi kepala bagian BUMD, Lembaga Keuangan dan BLUD Pak. Gitu. Dan tentunya Bang Inten kita juga dari kemarin tos dilantik otomatis, terutama terkait BLUD Pak. Kita kan dari biro satu sisi mendapat tugas sebagai fungsi fasilitasi, di sisi lain tentu kami pun harus kedah paham gitulah secara lengkap, secara komprehensif apa sih BLUD. Nah, langkah awal yang kami lakukan kemarin, ada pertemuan awal kemarin Bapak dan Ibu, kami mengundang semua perwakilan BLUD, munghapunten kanggo jajaran Inspektorat karena ketidaktahuan kami juga, kami tacan ngulem kamari teh begitu ya. Karena memang pada saat di Aos Eskana lah geuning pengawasannya di Inspektorat begitu. Jadi hari ini untuk memenuhi kemarin kehilafan kami mengundang Bapak dan Ibu dalam forum rapat hari ini. Dan forum rapat hari ini Bapak dan Ibu lebih fokus kepada salah satu BLUD kita, di mana kita melihat bahwa yang pertama adalah dari RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Jadi
pertemuan hari ini sebetulnya lebih kepada brainstorming, yang ngajarkan Kasim Kuring dan jajaran begitu ya, bahwa BLUD Al Ihsan ini seperti apa. Terus yang kedua juga peran kami sebagai fungsi fasilitasinya pun seperti apa. Itu Pak. Jadi mungkin ini baru awal. Dan sebelum masuk ke langkah selanjutnya, abdi hilap, kamari kan Bu Ana sudah dikenalkan Pak. Ini Bu Ana, Ana R. Nah ini Pak, saya spotlight ya supaya ketinggali di Pak Yunta. Jreng gitu ya. Nah ini Bu Ana, beliau jabatannya paling mentereng Pak di sini. Beliau Kasubag Fasilitasi BLUD Pak. Jadi iya engke yang memfasilitasi BLUD yang tentunya selama ini diampu oleh BPKAD ya. Oleh BPKAD. Itu Pak Inten sebagai perkenalan awal, dan juga nanti mohon perkenan. Sebetulnya kalau skenario yang kami susun Pak, setelah yang kami sampaikan, kami mohon dari Al Ihsan sebetulnya Pak. Kami mohon dari Al Ihsan nanti menyampaikan baik dari si perkenalan, terus yang kedua juga dari sisi profilnya Al Ihsannya sendiri, dan yang ketiga adalah terkait tentang tugas-tugas ke-BLUD-an yang perlu kami fasilitasi Pak. Nah mungkin setelah itu kami mohon juga tentunya arahan-arahan dari Bapak dan Ibu yang selama ini sudah berpengalaman mengampu BLUD. Baik dari sisi tentu perencanaan, mungkin dari Pak Kabid nanti juga kami mohon pencerahan, terus juga dari Inspektorat sebagai fungsi pengawasan selama ini ke salah satu BLUD Al Ihsan seperti apa, yang sekarang mungkin sesuai dengan penugasan kepada kami pada saat pelantikan kemarin, mau tidak mau fungsi fasilitasinya jantan di biro kami, begitu Pak. Ya terus terang saja, kalau penampilan Pak Kapi, Pak Idam, kan selan masih gantos ngartos gitu, kami sudah firm dengan fasilitasi BLUD. Padahal deg-degan itu kan belajar cepat juga ada waktunya, begitu ya, sehingga mungkin ini pun kami mohon pertemuan ini kami rencanakan, memang ini yang pertama untuk BLUD. Dilanjutkan mingguan payun Pak. Kita rencana mingguan payun maraton dari mulai Senin sampai hari Kamis ya Bu Ana ya. Sampai Kamis kita mengundang masing-masing BLUD untuk ekspos dan diskusi saja ya. Artinya punten ke Al Ihsan pun Pak. Punten ini bukan dalam posisi menghakimi begitu, tidak Pak. Panginten ini mah kenalan, terus duduk posisinya seperti apa, dan kalaupun bicara fasilitasi Pak, cina aya Kepgub atau Pergub yang ternyata harus dituntaskan, mangga kita bareng-bareng. Nah, hari ini kita kolek saja problem-problem mana yang mungkin menjadi tugas kami untuk menjadi bagian fasilitasi. Dan nanti mohon Pak Inten dari Pak Kavi, dari teman-teman inspektorat yang lain, juga dari Pak Idam, untuk juga memberikan melengkapi begitu ya situasi BLUD kita saat ini. Memang harapannya sebetulnya dari Dinas Kesehatan sebagai dinas yang langsung membawahi Al Ihsan diharapkan hadir, tapi dengan kita undangan sudah, hanya mungkin dengan segala kesibukan atau punten Bu Ana biasa gitu pilih memang ada kendala teknis. Itu mungkin sebagai pengantar dari kami. Selanjutnya dari Al Ihsan, punten Bapak ya, Bapak dan Bapak yang hadir, mohon perkenan untuk menyampaikan. Oh ini kelihatan ternyata Pak Hajairin ya. Aduh, saya nggak ngelihat. Aduh siap. Ternyata ini Pak Belit antara inspektorat ya, ulak wali ya. Pak Hajairin, Pak Saran namanya apa? Pak Direktur ya, siap Pak Direktur ya. Alhamdulillah ketemunya malah di sini ya. Padahal dulu ngopinya mau di RSJ Pak. Baik, untuk selanjutnya kami mohon perkenan Pak Zairin dan jajaran dari Al Ihsan. Meskipun mungkin saya mah udah kenal ke Bapak Maya, tapi ke institusi Al Ihsannya mah kan nggak kenal, belum hafal ya. Kami mohon penjelasan dan perkenalan dari Bapak, terutama untuk Bu Ana Pak, karena Bu Ana nanti mungkin yang akan secara teknis banyak awal Bapak terkait tentang hal-hal yang mungkin nanti kita tuntaskan dari si kebijakan. Itu mungkin informasi atau hal-hal yang saya sampaikan. Oh iya, kami SIM Kuring Andri KW begitu ya, Kustria Wardana. Karena yang KW di sini yang asli di rumah Pak, begitu ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mohon perkenan Pak Hajairin dan jajaran
untuk menyampaikan informasi-informasi yang mungkin brainstorming pada siang hari ini. Makasih. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ade, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Yang saya lihat di sini ada Pak Kafi, Pak Idam, kemudian Bu semuanya. Pak Direktur. Ya, Pak Idam, Kafi. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama yang hadir di sini adalah Pak Dahlan. Pak Dahlan ini beliau ini adalah kepala STI Rumah Sakit Al Ihsan. Saya juga baru datang, kita duduk ternyata agendanya ini ya Pak Andre ya. Jadi makanya tadi saya bilang sama kawan saya di sebelah, tolong ambilkan company profile kita supaya jangan salah gitu kan ya, kita menyampaikannya gitu. Karena ini Pak Andre tadi menyampaikan kita ya brainstorming dulu. Rumah Sakit Al Ihsan ini mohon maaf sebelumnya. Kita ada acara, mudah-mudahan beliau nanti bisa nanti mudah-mudahan lah bisa bergabung di kita di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami Rumah Sakit Al Ihsan adalah bagian daripada OPD, bagian dari SKPD, yaitu dari Dinas Kesehatan yang dibentuk dalam bentuk BLUD untuk menjalankan satu fungsi di bidang kesehatan. Nah ini ada sejarah singkat yang tadi saya sampaikan bahwa mulai tanggal 15 Januari 2023 kita masih berbentuk yayasan rumah Izin Pak. Malah keganggu. Kemudian ada tanggal 11 Maret 93 ya, itu kita baru melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Al Ihsan. Tahun 95 di bulan November. Nah ini dimulai operasional pelayanan Rumah Sakit Islam Al Ihsan. Tahun 2004 baru Rumah Sakit Islam Al Ihsan itu diserahkan dari yayasan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada saat itu keputusan Mahkamah Agung nomor 372 dan seterusnya mengenai pengembalian kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2008 Rumah Sakit Al Ihsan itu baru berubah Pak, tahun 2008 menjadi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perda Peraturan Daerah nomor 23 tahun 2008. Pada tanggal 10 Juli 2009 RSUD Al Ihsan baru kita menerapkan PPK BLUD melalui surat keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pada 17 Februari, ini, alhamdulillah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, nah ini Ibu Direktur, silakan Ibu. Ini sudah baik. Terima kasih, mohon maaf baru bergabung Bapak Ibu sekalian, saya dengan Dr. Dewi Basmala, Bapak Ibu. Terdengar Pak, Bu? Dengar Bu, ke kuping. Oke. Mungkin tadi tentang sejarah singkat, memang ini karakteristik untuk Al Ihsan memang berbeda dengan RSUD, BLUD yang lain, karena berawal dari milik yayasan yang sebelumnya yayasan. Nah, saat yayasan itu
memang seluruh karyawannya adalah sebagai karyawan swasta, sehingga disinilah karakteristiknya. Seiring dengan berjalannya waktu, 25 tahun ya, sudah 25 tahun sampai saat ini, keberadaan Rumah Sakit Al Ihsan, adapun take over ke pemerintah adalah 15 tahun. Sehingga rumah sakit ini sebagai pemilik dimiliki oleh pemerintah usianya 15 tahun. Di dalam perjalanannya tidak mungkin rumah sakit ini saat take over berhenti pelayanan, sehingga meskipun proses itu pengalihan, pelayanan tetap berjalan. Konsekuensinya memang seluruh karyawan swasta yang sebelumnya adalah di yayasan diambil alih sebagai pelayanan RSUD yang sekarang milik pemerintah. Saat ini memang rumah sakit ini ada 1.100 karyawan dengan 95% adalah non ASN, adapun yang ASN 5%. Dari 1.100 karyawan, 70%-nya adalah dari armada medis. Medis itu dokter dan perawat, bagian radiologi, bagian laboratorium, dan bagian penunjang yang lain. Adapun 30% itu yang non medis. Non medis itu adalah administratif. Rasio 70-30 ini sudah sesuai dengan ketentuan Permenkes bahwa rasio antara medis dan non medis posisi di 60-40, di kita 70 berbanding 30. Saat ini rumah sakit kita mempunyai jumlah tempat tidur ada 435 bed, dan yang diperuntukkan untuk pasien COVID ada 139 bed. Nah, awal saat kita terjadi lonjakan COVID begitu tinggi di Jawa Barat, tadinya kita mempunyai pemikiran seluruh tempat tidur akan kita berikan untuk COVID. Kenyataannya tidak bisa, karena memang masyarakat yang pasien non-COVID itu masih membutuhkan pelayanan. Sehingga kita atur-atur, dan insya Allah di minggu depan pasien COVID itu jumlah tempat tidur akan kita tambah menjadi 100 bed. Sehingga existing 135 ditambah dengan 100, jadi rumah sakit Al Ihsan mempunyai bed 235 untuk COVID. Nah, ini sebagai bentuk bahwa kami mempunyai SK dari Gubernur sebagai rumah sakit rujukan COVID. Visi kita, rumah sakit ini adalah rumah sakit kelas B dengan pendidikan. Di rencana strategi kami pada tahun 2023, rumah sakit kita akan naik kelas menjadi kelas A. Nah, ini sedang persiapan untuk mencapai ke kelas A. Di dalam perjalanan tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi era JKN. Kita tahu bahwa di era JKN seluruh rumah sakit se-Indonesia itu mengeluh rugi, seluruh rumah sakit di Indonesia semuanya itu mengeluh kekurangan dan sebagainya, tapi alhamdulillah Al Ihsan itu sustainabilitas bisa terjaga. Ini terbukti bahwa kami bisa membayar gaji untuk 95% karyawan yang non ASN. Lalu di akhir tahun kemarin kami mempunyai silpa 72M. Ini sebagai tanda bahwa kondisi keuangan kita dalam kondisi sehat dan sustainabilitas itu bisa tercapai. Tujuan daripada visi
Visi yang ada di kita adalah turunan dari visi dari Dinas Kesehatan. Karena kita sebagai UPTD. Sehingga visi kita itu Dinas Kesehatan mengacu pada visi provinsi, di mana di situ tujuannya adalah bagaimana untuk menjadi jabat juara. Kontribusi jabat juara ini salah satunya, kami kemarin sudah mendapatkan predikat dari Kemenpan adalah WBK. Nah, ini sebagai wujud bahwa itu adalah salah satu kontribusi Al-Ihsan untuk menjadi jabat juara. Dan yang lebih membanggakan, se-Indonesia itu hanya ada 9 rumah sakit yang bisa mempunyai predikat WBK. Insya Allah ke depan ini memang kami sedang berupaya untuk melakukan suatu inovasi-inovasi yang ini juga bisa menjadi andalan kita BLUD Jawa Barat, dan target kami bisa menjadi percontohan rumah sakit BLUD untuk tingkat Jawa Barat, bahkan kalau memungkinkan kita bisa menjadi percontohan tingkat nasional. Itu cita-cita kami. Semua itu memang sangat tergantung daripada manajemen yang kita lakukan di rumah sakit. Visi kita menjadi sebuah rumah sakit yang terdepan, rujukan utama di Jawa Barat, serta menjadi rumah sakit pendidikan bertaraf nasional. Rumah sakit rujukan utama di Jawa Barat ini sudah terbukti. Saat ini kami sudah mendapatkan pasien-pasien dari wilayah Jawa Barat, dari Kuningan, Ciamis, Cirebon, dan sebagainya. Dan pasien-pasien tersebut adalah pasien-pasien dari kebanyakan adalah penderita kanker dan penderita jantung. Alhamdulillah, Al-Ihsan unggulan kita itu adalah jantung dan kanker. Alat-alat kemoterapi kita untuk kanker, alhamdulillah juga itu yang terbaik dan terupdate di Bandung Raya. Jadi dibandingkan dengan kondisi kemoterapi di Santosa, Hasan Sadikin, kita adalah yang terupdate alat-alat kita. Berkaitan dengan BLUD, keharusannya kita itu ada 16 regulasi BLUD. Untuk saat ini baru ada 9 regulasi. Sehingga ada beberapa regulasi yang masih harus kita buat supaya memperkuat jalannya BLUD tersebut. Yang belum ada regulasi yang diamanatkan di dalam BLUD adalah Pergub tentang pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan BLUD. Itu belum ada. Lalu Pergub tentang rencana strategi BLUD, itu juga belum ada. Pergub tentang tata cara penghapusan piutang BLUD. Lalu Pergub tentang pengelolaan investasi BLUD, dan Pergub pengelolaan surplus anggaran. Ini juga belum ada. Nah, dari yang ada 9, tentu dengan dibentuknya suatu wadah baru di sini, Biro BUMD, tentu besar harapan kami bisa mensupport untuk lebih lancarnya RSUD Al-Ihsan sebagai rumah sakit provinsi. Tentu dengan melengkapi regulasi-regulasi yang harus segera kita buatkan. Di dalam PP 72 yang sudah diturunkan di dalam Pergub 70, di situ diamanatkan bahwa struktur organisasi di Rumah Sakit Al-Ihsan itu terdiri dari direktur, lalu ada 3 wadir, 1 wadir pelayanan,
yang kedua wadir umum dan keuangan, yang ketiga adalah wadir SDM. Dari masing-masing wadir di bawahnya ada masing-masing kabak, lalu dari kabak di bawahnya adalah kasubag. Itu adalah struktur. Perbedaan struktur organisasi dengan pergub yang baru, ada penambahan di dalam kotak di bawah wadir pelayanan. Sebelumnya tidak ada kabak penunjang medis, ini ditambah kabak penunjang medis. Adapun di lama di bawah wadir umum tidak ada kotak tentang kasubag PU, sekarang penambahan kasubag PU. Sehingga perubahan itu hanya menambah 2 kotak yang ada di bawah medis dan ada di bawah umum. Instalasi kita di bawah masing-masing wadir terdapat instalasi-instalasi yang jumlahnya seluruhnya ada 35 instalasi yang masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi mungkin perkenalan prolog kita karena mendadak ini juga improvisasi Bapak Ibu sekalian, kami memang betul-betul mohon dukungan. Saya senang sekali begitu mendapatkan kabar bahwa ada 1 unit khusus untuk BUMD ya dan BLUD. Harapan kami teman-teman di Pemprov memahami secara utuh tentang BLUD sehingga di dalam kami mempunyai rencana akselerasi agar kita bisa mempercepat untuk pelayanan, tidak ada hambatan-hambatan ke depannya. Karena memang setelah kita lihat, saat era pandemi, seluruh rumah sakit terjadi penurunan kunjungan. Tapi alhamdulillah, Al-Ihsan tidak terjadi penurunan kunjungan. Awal saja, 1 bulan penurunan kunjungan, sekarang justru meningkat. Ini sebagai bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kami itu sudah terwujud. Nah, insya Allah ke depan juga kami banyak sekali ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kami berharap memang kita bisa menjadi suatu percontohan BLUD. Kenapa? Satu yang menjadi sorotan bahwa seluruh rumah sakit BLUD itu pasti rugi, defisit. Nah, alhamdulillah kondisi kesehatan keuangan kita sehat dengan terbukti bahwa sustainabilitas itu bisa terwujud. Kami tidak pernah telat di dalam pembayaran apa-apa, semua on schedule tepat waktu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, meskipun hanya improvisasi, mudah-mudahan ada gambaran bahwa Al-Ihsan itu apa sih, bentuknya seperti apa, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur. Ini improvisasi aja udah keren kan, apalagi misalkan disiapin ya. Jangan 4 jam habis nih sama Ibu kan ngejelasin sama kita ya. Hatur nuhun Bu Direktur. Mohon memperkenalkan diri juga. Saya Andri KW, temannya Pak Hajairin Bu. Beliau tahu saya deh gitu ya. Jadi nanti info khususnya dari Pak Wadir begitu ya. Dan kebetulan memang saya mendapat tugas untuk fasilitasi BLUD, Bu. Dan tentunya hal-hal teknis yang nanti mungkin kita akan segera mengawal sesuai dengan harapan dari Ibu dan jajaran. Tentunya insya Allah secara bertahap kita akan mendukung itu semua. Hanya sebagai awalan tentunya kami pun harus paham gitu ya. Sehingga mungkin perkenalan hari ini rumusnya adalah tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Pada saat saya baru dengar aja dari Bu Direktur kan sudah langsung bangga kan begitu ya, bahwa Al-Ihsan teh bla bla bla, selesai kan, oh udah keren. Terus yang belum selesai itu adalah pergub ini, oh berarti kerjaan kita nih ngawal ini, kan tinggal begitu. Terus juga visi misi tadi sudah jelas, apalagi bicara tentang BLUD itu, RSUD itu biasanya rugi, sementara yang Al-Ihsan tidak. Kan itu sudah hal-hal yang dimulai dengan sesuatu yang keren, yang baik, kan raos gitu ya.
Jadi bagaimana kita improve, ini kan lebih keren. Daripada pas pertama teh, ini teh masalahnya teh ini, ruginya begini, aduh belum apa-apa udah lemes gitu kan. Nah, atur nuhun. Dan juga kami seneng yang pertama alisan dan ternyata kan diawali dengan sesuatu yang optimis, bukti yang baik, tinggal mari kita lebih baik lagi. Itu jadi Pak Idam, Pak Kavi, saya jadi tenang gitu ya, kita ikut fasilitasnya, ini mah ayo begitu kan, tinggal begitu mungkin ya. Gitu. Gereg ya, siap, mohon. Atur nuhun Bu Direktur, meskipun mungkin bicara tentang paparan, memang kami secara bertahap, kami ingin juga paham secara lengkap tentang per BLUD-nya dalam artian alisan secara utuh, juga dari sisi ke BLUD-nya hubungan dengan pemerintah dalam artian dengan fasilitasi kami. Kita bertahap saja, dan tentunya untuk awal, nuhun pisan. Nanti saya ngontak Pak Hajairin aja, karena ada janji beliau ngajak ngopi sama saya, Bu. Gitu ya. Untuk selanjutnya, tentu di sini Bu Direktur, sudah hadir juga Pak Idam dari Bapeda, terus juga dari Inspektorat mah lengkap, Bu Epi, Pak Kavi, Bu Titi tadi juga hadir, terus juga dari organisasi, dari Biro Hukum, ini hadir perwakilan, karena memang kami berharap kita rereyang begitu ya, selama ini memang tentunya bisi kami juga sotoy ya, Bu Direktur ya, ujung-ujung datang Biro BUMD Investasi, sok-sok punya kewenangan memfasilitasi, ujung ngatur gitu, tidak. Kami juga ingin belajar banyak bahwa ya fungsi koordinasi ini menjadi penting adalah kami dengarkan dulu banyak hal yang baik yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan terkait fasilitasi BLUD. Baik dari sisi BPKAD-nya, dari Biro Hukum, terus dari organisasi, Bapeda, Inspektorat, yang mungkin selama ini terus terang kami belum tahu secara mendetail. Oleh karena itu, kehadiran kami harapannya adalah untuk tentunya semakin melengkapi ya, semakin melengkapi bagaimana peran fasilitasi dari sisi kebijakan ini semakin apa ya, semakin baik mungkin itu. Dan bagi rekan-rekan BLUD, insya Allah ya berharap jauh lebih cepat gitu ya harapan-harapan, karena kita melihat bahwa sebetulnya kemarin juga banyak kita naros ya, ini gimana sih peran fungsi pembinaan, bagaimana peran pengawasan. Ternyata tadi disampaikan oleh Bu Direktur bahwa Pergubnya sedang dalam proses. Tentu di pembahasan Pergub itu nanti kita akan melihat bahwa posisi dinas kesehatannya seperti apa, Dewan Pengawas seperti apa, kami mengawal dari fungsi kebijakan seperti apa, terus dari Inspektorat dan perencanaan Bapedanya seperti apa, kan langkung apa namanya lebih komprehensif. Itu mungkin ya. Atur nuhun Bu. Dan selanjutnya kami berkenan Pak Kavi atulah ya ada suhu ya gitu ya. Pak balik mangga tuh Pak, kita ngadongeng aja lah kita mah ya di sini. Ya, ajari kami begitu ya yang sekarang baru bergabung dalam dunia belut ya gitu. Dalam dunia belut bisi lepat kita fasilitasi sotoy kan bahaya begitu Pak ya. Mangga ya. Pak kami ya, Pak. Silakan mangga Pak Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Direktur, Pak Hajairin, juga teman saya di Inspektorat dulu, Pak Ahmad Dahlan, dan semua jajaran di Alisan. Bapak-bapak dari instansi Bapeda, Pak, saya juga memang baru nih, Pak, baru lagi nih. Saya memang pernah melakukan pengawasan di Alisan tahun 2015 terakhir ya Pak ya. Tapi selanjutnya oleh teman-teman saya, alhamdulillah sekarang memang kemajuannya pesat sekali. Kalau dulu memang tadi yaitu rugi dan rugi aja terus ya. Sekarang malah surplus 70M ya. Alhamdulillah memang dengan yang jajaran sekarang bagus sekali nih. 70M. Jadi antara biaya operasionalnya berarti ya cukup bagus. Mungkin karena mungkin intensifikasi itu apa? Piutangnya ya, piutangnya diperketat gitu ya. Karena dulu memang untuk piutang itu agak terhambat memang. Terus keduanya juga dalam apa proses rekamediknya deal itu sampai 1 bulan terlambatnya, 1 bulan. Jadi untuk hari ini itu baru bisa bulan berikutnya bisa apa diklaim ke BPJS. Itu juga akan jadi menghambat. Sekarang mungkin itu sudah tidak ada lagi. Karena pada saat itu petugas rekamediknya hanya 7 orang. Sekarang mungkin itu yang aktif juga hanya 5 orang dulu kalau seperti ini. Sekarang sudah alhamdulillah. Terus kerjasama di klitnya juga sekarang alhamdulillah mungkin sudah baikan ya, sudah oke gitu ya.
Hanya mungkin dulu itu ketika RBA-nya disahkan itu belum ada pengesahan dari Bawasnya tuh. Nah sekarang mungkin Bawasnya Dewas ya bukan Dewas, Dewasnya mungkin sudah bekerja itu ya mungkin ya. Ya artinya si RBA-nya sudah disahkan gitu. Kalau dulu belum Bu. Kalau begitu dilaksanakan aja dulu mah. Sekarang alhamdulillah mungkin ya Bu ya. Ya itu kemajuan pesat. Kegiatan-kegiatan juga. Nah mungkin dari pegawai sekarang jumlahnya hampir 1.000 ya, 1.000 lebih ya, 1.200 ya. Kalau dulu saya hanya 600 Pak. Itu 5 tahun yang lalu ya. Itu 600, karyawan PNS-nya hanya 60 orang, yang sisanya adalah non-PNS. Memang berat juga antara pelaksanaan, terutama di biaya operasional. Memang kesedot ke kegiatan itu untuk biaya operasionalnya. Juga ditambah dana investasi dari pemerintah ya melalui DPA-nya. Dulu itu berimbang dulu mah kalau saya waktu itu 100 di operasional dan 100 dari Pemprov itu dulu Pak. Nah sekarang juga alhamdulillah ada ada biro tersendiri yang mengelola ini. Kalau dulu masih BPKAD kan banyak tugasnya nih. Sekarang bisa fokus oleh BUMD ya. BIA-nya. Itu barangkali itu pengalaman saya di ini. Kegiatan-kegiatannya memang cukup terutama di investasinya ini memang cukup bagus dalam pengelolaan keuangannya. Ya. Itu barangkali mungkin awal dari saya. Semoga dapat menjadi pertimbangan atau misalnya menjadi bahan ke depannya supaya lebih meningkatkannya lagi ini. Karena memang surplusnya sampai 70 M. Saya juga kaget tadi mendengar Bu Direktur seperti tadi gitu ya. Sekarang alhamdulillah. Demikian mungkin Pak, Bapak Ibu, mungkin sementara saya demikian dulu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kavi. Dari Inspektorat ini masih ada Bu Titi dan Bu Evi. Apakah juga mau menyampaikan sepatah dua patah kata? Atau mangga Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Evi, Pak. Izin Pak Kahfi. Ya Bu. Pak LT Irban. Pak Bu Dewi ketemu lagi, Bu Direktur ya ketemu lagi ini. Kemarin kita sama-sama berjuang di ZI ya Bu ya untuk mendapatkan WBK. Ada Pak Haji Ahmad Dahlan juga, Pak Zairin. Ini aja mungkin Bu, Pak ya saya mengingatkan untuk kaitan dengan ZI karena sudah mendapatkan predikat WBK tetap harus nantinya dievaluasi ya, yang jelas dievaluasi tahun ini mungkin evaluasi ke internal dulu Bu oleh lingkungan di Ibu sendiri ya. Karena nanti kita kalau misalkan ternyata ada survei dari eksternal, dalam hal ini bisa dari TPN ya Bu ya yang terdiri dari Kemenpan, kemudian dari unsur lainnya yang eksternal, didapati ada kasus di Rumah Sakit Alisan, itu baik melalui media sosial maupun informasi lainnya. Nah itu mungkin nanti akan setelah dikonfirmasi, diklarifikasi, nanti akan dicabut gitu statusnya. Jadi tetap kita harus mempertahankan, karena memang lebih sulit mempertahankan daripada meraihnya ya Bu ya. Berjuang sudah 3 tahun dan alhamdulillah tahun kemarin 2020 mendapatkan predikat WBK untuk zona integritas. Nah kemudian yang selanjutnya kaitan dengan ini Pak ZI juga mungkin ini juga masukan melalui Biro BIA ini Pak, karena dari Biro organisasi tidak diundang ya Pak ya. Mungkin bukan hanya Rumah Sakit Alisan, pada umumnya rumah sakit umum daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat ini merupakan unit kerja yang mandatori kaitan dengan ZI Pak gitu. Jadi ZI itu kan bagian dari reformasi birokrasi ya, cuman untuk khusus di bidang pengawasannya gitu. Nah ini ada yang mandatori, ada yang mandiri gitu Pak. Yang mandatori diantaranya rumah sakit, ya, RSUD.
Kemudian pelayanan DPM PTSP, alhamdulillah kita sudah WBK ya Pak ya. Namun kemarin waktu WBBM gagal Pak. Cuman kegagalannya ini belum diinformasikan oleh Kemenpan di poin-poin mana saja gitu. Kemudian juga di Sdukcapil mungkin, tapi kalau untuk provinsi tidak terlalu langsung berkaitan dengan masyarakat ya, di kabupaten kota mungkin. Kemudian yang menjadi eratnya PPK juga adalah bidang pendidikan, Pak. Bidang pendidikan itu bisa di unit kerjanya dalam hal ini KCD-nya, kemudian juga di lingkup satuan pendidikan. Ya, ini mulai dari SMA mungkin ya Pak ya, kalau untuk yang menjadi kewenangan di provinsi. Oleh karena itu barangkali Rumah Sakit Alisan bisa menularkan ke rumah sakit yang lain sesuai dengan tadi visi misinya juga menjadi pilot project ya Bu ya, jadi percontohan ke rumah sakit yang lainnya. Mungkin jangan dulu ke luar Jawa Barat, diharapkan Jawa Barat dulu lah gitu ya untuk menjadi percontohan rumah sakit lainnya. Dan informasinya untuk 2021 ini RSJ Pak, Rumah Sakit Jiwa Cisarua juga akan maju mungkin ya nanti untuk dinilai untuk mendapatkan predikat WBK. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan kemarin pada saat penilaian juga Pak, ini masih terkait juga sebenarnya dengan ZI ya, terdapat beberapa kelemahan ya Pak ya, terkait dengan SPIP-nya mungkin Pak. Nah, ini juga ada, mohon izin Pak Zairin, bukan ngajarin mungkin Pak, ini kan dari pengalaman kemarin ya, berdasarkan penilaian-penilaian kami, sesuai dengan di pasal 8 ya, bahwa tugas pemimpin ini dalam arti direktur mungkin ya, itu juga mengendalikan pengawasan internal gitu. Nah ini mungkin harus ditingkatkan lagi SPI-nya seperti itu. Kemudian kaitan dengan tadi disampaikan juga oleh Ibu Direktur, betul, ini juga sudah menjadi catatan saya di pasal 22 Permendagri 79/2018 itu kaitan dengan Binwasblut ya Bu ya, belum ada gitu. Nanti juga mungkin apakah harus koordinasi juga dengan kami atau dengan Biro Hukum. Di situ juga sebagai catatan di pasal 22 itu bahwa pelaksanaan Binwas itu harus berkoordinasi dengan Menteri barangkali ya, Menteri Dalam Negeri gitu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, terutama dari Rumah Sakit Alisan, mungkin ke depannya kalau siap tahun ini untuk maju WBBM, kami dukung Bu. Tapi kalau misalkan belum siap, kita pertahankan dulu WBK-nya, 2022 nanti kita berjuang sama-sama lagi untuk ke WBBM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evi dari Inspektorat. Wah. WBBM-nya. Ya, udah, pokoknya Bu Direktur atau siapa ya Cina gitu ya. Ya, mantap Bu, kalau udah siap tahun ini, diajukan saja nanti dipersiapkan. Kita ngedengerin Bu Evi, saya juga rewasnya, wah kita belajar ternyata udah jauh gitu kan. Nah, kita masuknya di sebelah mana untuk fasilitasi, siap Bu. Atur nuhun Bu Evi, barusan informasi penjelasan tambahan yang juga menjadi kebanggaan lagi gitu ya, karena tidak mudah untuk mendapatkan CI, itu kan luar biasa gitu ya tahapan-tahapannya. Selanjutnya Pak Idam dari Bapeda, Pak Kabid, kami mohon juga kita brainstorming saja di forum yang baik ini. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andri, Pak Kabak yang kami hormati, juga Ibu Direktur, Pak Wakil Direktur, juga Kang Kahfi dan teman-teman lainnya, para auditor dari Inspektor yang hormati. Sebuah kebahagiaan saya kira Bu bisa bersilaturahmi di udara lewat fasilitasi Pak Kabag ya dengan Ibu Direktur dan jajaran. Kami hari-hari ini memang tengah disibukkan untuk mencermati dan memperbaiki RPJMD 2018-2023. Dan salah satu hal yang disorot betul oleh Pansus 9 adalah bagaimana kebutuhan fasilitas kesehatan di Jawa Barat itu masih dianggap belum bisa memadai keseluruhan. Kami punya data nih Pak Andri, kalau punya data, boleh saya share sedikit ya? Mangga Pak, boleh Pak, sudah Pak. Saya ini dulu. Menjadi pencermatan ini ya, aja. Silakan Pak, mangga Pak. Sedikit saja. Ini yang mungkin juga sudah tersampaikan. Ini
kita punya catatan yang menjadi perenungan betul buat kami di sisi perencanaan, bahwa data yang terkait dengan kebutuhan rumah sakit di Jawa Barat itu masih sangat besar. Jumlah penduduk Jawa Barat yang hampir 50 juta itu kebutuhan, jumlah rumah sakit tertanggal 21 Oktober 2020 itu ada 375, baik pemerintah maupun juga swasta di situ, dengan sebaran kabupaten kotanya, dan juga kebutuhan tempat tidurnya itu ini ada 49.317 bed. Jumlah TT yang tersedia itu 40.000, jadi masih kurang di 8.793. Apabila mengacu kepada Permenkes nomor 3 2020 dengan tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, di Jawa Barat sendiri kita butuh 35 rumah sakit kelas A, Pak Kabag. Ini cukup besar, 35 kita butuh. Dan untuk kelas B itu masih butuh 44, lalu juga rumah sakit kelas C itu butuh 88, rumah sakit tipe kelas D adalah 176. Nah, apa artinya adalah bahwa ini menjadi pemikiran untuk kami di perencanaan untuk melihat bahwa kebutuhan rumah sakit yang sangat besar dengan rumah sakit kelas A 35 luar biasa, pasti sangat mahal. Dan di Jawa Barat sendiri yang berkelas tipe A itu 2. Satu ya RHS, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan Rumah Sakit Santosa. Dan sebuah kegembiraan tadi Ibu Direktur sudah menyampaikan bahwa tengah berusaha untuk menaikkan status dengan keunggulan di kanker dan jantung. Ini adalah sebuah kebahagiaan, dan kami di perencanaan tentu support, karena di dalam kebutuhan 35 itu, di dalam rencana kita dalam 2 tahun ke depan, sebenarnya calonnya adalah mungkin nggak bertambah 7 lagi gitu. Kalau sekarang dikontribusi 1 dengan RSUD kita, tentu sisanya. Di Jawa Barat sendiri, kami sekarang tengah memikirkan untuk tambahan 3 rumah sakit, yaitu proses di Rumah Sakit Pendidikan Unpad, dengan tahapannya tetap harus menjadi rumah sakit umum, dan dalam pelaksanaannya tengah menunggu persetujuan aset dari Kementerian Keuangan, dan cara membangunnya apakah secara nasional atau mau menggunakan dengan kolaborasi. Ini juga tengah memikirkan rapat. Di samping juga daerah-daerah lain-lainnya untuk menopang pusat-pusat pertumbuhan metropolitan kita di Rebana, lalu juga di tempat-tempat yang terus kita dorong di cakupan Bandung itu sendiri. Nah, tentu saja bahwa pola BLUD yang memberikan keleluasaan bagi kelembagaan rumah sakit daerah dan sudah memiliki tahapan yang cukup banyak, tentu saja kami tentu akan terus mensupport, dan biasanya sekalipun keuangannya juga sudah mapan, ya biasa Pak, tapi ya investasi pemerintah tetap selalu ingin mensupport. Tidak benar-benar dilepas seperti itu, dan itu adalah bagian kontribusi bagi pemerintah. Dan dari sisi Badan Perencanaan, tentu saja bahwa tata kelola keuangan yang mandiri itu bukan berarti kita lepas juga, tidak juga. Karena ada investasi rumah sakit itu mahal sekali macam itu. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa rumah sakit yang besar dengan insya Allah kita dorong dan menjadi rumah sakit A, kita sangat berharap juga dia bisa menjadi pengampu atau menjadi patron untuk menghubungkan tata kelola paskes-paskes yang lain. Sehingga paskes-paskes yang lain itu bisa juga terkoordinasikan setidaknya untuk rakyat kita. Soalnya masyarakat kita kan tidak ingin mau tahu itu rumah sakit bentuk apapun. Setiap orang punya harapan dan rasa yang sama. Mau masuk rumah sakit apapun sama, KTP-nya warga negara Indonesia. Tetapi kapasitas bagi rumah sakit itu sendiri tentu memiliki keterbatasan. Entah paskes, entah nakes, dan juga sarana-sarana lainnya. Dan tentu saja bagi rumah sakit RSUD menjadi kebanggaan kita, tentu saja ia juga bisa, kalau tadi di urusan WBK menjadi contoh 2 rumah sakit yang lain misalnya, kita juga berharap dia bisa jadi patron lah. Bagaimana tata kelola yang baik untuk rumah sakit kelas B, kelas C, dan kelas D yang bawah. Sehingga kita juga bukan hanya juga menjadi kebanggaan, tapi sekaligus juga ia memiliki misi untuk menstandarkan yang terbaik pada levelnya. Dan hubungan antar paskes. Tidak jarang, mohon maaf, misalnya kalau orang sakit dalam keadaan kekalutan dan semacamnya, hal-hal yang terkait dengan kelengkapan administrasi itu menjadi persoalan-persoalan. Orang yang tidak dalam BPJS, padahal dia warga negara Mas itu. Bagi konteks itu, dinas sosial memang ada puskesmas dengan SLJ-nya, dengan sistem layanan rujukan yang muncul dibangun untuk mereka yang tidak lengkap.
Tapi tentu saja ini hal-hal yang menjadikan bahwa tantangan kita di dalam fasilitas kesehatan itu bukan hanya tercermin dari kekuatan layanan yang disertai dengan alat-alat yang hebat, tetapi juga bisa menjadi pengampu paskes-paskes yang lain. Kalau kita bisa jadi pengampu dengan sistem yang barangkali diinisiasi, bahwa informasi paskes se-Jawa Barat dengan host katakanlah dari rumah sakit daerah itu akan sangat membantu Pak Andri. Sangat membantu. Jadi jauh dari hanya soal tata kelola, kita adalah benefit rumah sakit itu tentu akan dinikmati oleh masyarakat dan menjadi masyarakat yang juara. Apalagi program unggulan kita adalah Rumah Sakit Juara juga termasuk. Ini adalah bagian yang menjadi ikon dari Bapak Gubernur untuk Rumah Sakit Juara, walaupun belum ada nakes juara, tapi Rumah Sakit Juara yang didorong seperti itu. Saya kira Pandi ini adalah sebuah kebahagiaan dengan struktur organisasi yang membantu keberlanjutan dari rumah sakit dengan BLUD dan BLUD yang lainnya, maka dari sudut perencanaan ini adalah membanggakan dari sisi support, dari sisi fasilitasi, akan mudah-mudahan akan memberikan tambahan potensi bagi pengelola rumah sakit yang serta BLUD dan BLUD lainnya untuk berkiprah lebih baik lagi dengan memanfaatkan dana pun. Satu hal yang seringkali mungkin yang jadi panca klasik dan seluruh, saya tidak tahu ini benar atau hanya soal perasaan aja. Kalau datang ke rumah sakit swasta sama rumah sakit pemerintah, selalu ada bedanya. Tapi mungkin itu hanya akan prejudice saja. Tapi saya suka merenung gitu. Kalau masuk ke rumah sakit itu tujuannya hanya kuratif, tapi manakala promotif dan menjual enjoy, mungkin juga saya suka masuk kayak ke rumah sakit ke rasa mall gitu. Apa mungkin enggak ya? Rumah sakit rasa mall gitu. Lalu juga rumah sakit berdampingan dengan tempat menunggu, sehingga kalau Kang Andri kemarin nyanyi-nyanyi dalam keadaan status seperti begitu, sebelahnya juga bisa membantu tapi dicas gitu, maksudnya itu sehingga kedukaan hati Kang Andri tersalurkan dalam bentuk yang lain. Dan fasilitas saling komplementer itu adalah bagian dari wajah tata kelola kesehatan yang menurut saya bukan hanya soal kuratif, tapi supporting lingkungannya. Saya jadi kemana-mandinya loh berarti atau sebenarnya sakit Pak Andi, ini sudut pandang dari situ. Kami akan sangat senang support dan mendorong ini rumah sakit kebanggaan kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kan jadi semakin lengkap begitu ya. Alhamdulillah dari Pak Idam, dari Bapeda, bicara tentang perencanaan secara komprehensif juga sangat jelas dan menempatkan Al-Ihsan juga dalam posisi sangat strategis. Jadi ini kan gayung bersambut. Al-Ihsannya keren, zona integritasnya juga sudah terpenuhi, harapan ke depan dari si perencanaan Pak Gubernur via Bapeda pun sudah sangat jelas, pengawasan tadi dari Pak Kavi juga bahwa rewas begitu ya, surplus edun gitu ya, padahal dulu beliau pas melakukan pengawasan dengan bahasanya rugi kan, ini semakin, ya kalau bahasa fasilitasi mah kami lebih tenang fasilitasinya, begitu Pak. Jadi kalau bahasa akselerasi mah kita tidak masuk dari awal, kita sudah bisa langsung lanjut. Kehadiran kami adalah bagaimana mempercepat sebuah proses regulasi yang terkait kebijakan untuk mendukung semua mimpi kita semua, gitu ya. Maka jangan ngiring lagi, biasa ngiring lagi. Ngiring lagi. Mohon abdi jadi ngiringnya, so tahu tentang BLUD begitu kan. Tapi insya Allah Bu Direktur, Pak Kavi dan rekan-rekan semua, kalau penampilan memang kami di pemerintahan itu kan harus tampil dulu, ketinggali oke dulu. Nah, memaksa kami untuk segera paham untuk melaksanakan fungsi masing-masing kan gitu dari kami. Kalau tadi Pak Idam menyampaikan betul Pak, kemarin saya nyanyi-nyanyi gitaran dalam situasi COVID begitu ya. Alhamdulillah ternyata meningkatkan imun dan kembali bisa beraktivitas kembali gitu. Nanti dongeng khususnya mau ke Bu Direktur ya, nanti saya dongeng khusus begitu. Terima kasih dari Pak Idam juga bisa disampaikan. Di sini juga sebetulnya hadir dari Biro Hukum, dari organisasi dan juga dari BPKAD. Kemarin juga memang cukup banyak menyampaikan beberapa hal-hal terkait tentang ke BLUD-an begitu ya, di forum yang bareng-bareng. Tapi di forum yang baik ini khusus mungkin untuk Al-Ihsan, apakah juga ada informasi yang penting yang perlu kita dengarkan bersama-sama dari Biro Hukum, Bu Ima tadi bergabung, apakah bisa menyampaikan hal-hal lebih spesifik terkait Al-Ihsan? Terima kasih Pak. Dari organisasi Pak. Mangga. Oh ya siap Bu, mangga Bu. Sebenarnya kalau dari organisasi sudah cukup ya Pak waktu kemarin terkait dengan kelembagaan maupun dengan tupoksinya gitu. Jadi kalau untuk kali ini mah dokumen dulu deh Pak. Oke.
Ya. Benar. Mangga. Ini rewas yang bersuara Bu Ima, yang muncul wajah Bu Ira, tenanawan lah ya. Yang barusan bicaranya Bu Ima dari organisasi, tapi wajah yang munculnya biro hukumnya Bu Ira. Terima kasih Bu Ima. Ini mungkin dari alisan dengan Bu Ima organisasi adalah terkait kelembagaan ya. Tetapi tentunya untuk selanjutnya, pokoknya insya Allah kami ikut mengawal apakah kelembagaannya SPM seperti apa bicara organisasi, tentu kami juga menjadi bagian dari fasilitasinya. Bu Ira, mangga akan ada yang disampaikan dari Biro Hukum. Ya, terima kasih Pak. Izin kedengaran Pak suara saya? Ya, mangga Kak Kuping. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur, sudah saya catat untuk dilaporkan ke pimpinan Pak. Tapi mengenai yang tadi terakhir disampaikan oleh Ibu Direktur mengenai pergub yang belum ada, surplus BLUD, di sini di Permendagri 79/2018 itu mengenai surplus memang tidak ada. Kurang kedengaran suaranya Bu. Oh siap. Ya. Ya, coba dites dulu Bu, yang lain bila tidak jelas. Mohon. Ya, dites 1, 2, 3 Bu, mangga. Tes. Ya, jelas Pak, jelas Bu. Mangga Bu. Ya, menyambung Pak tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, menjadi catatan yang surplus BLUD Pak, bahwa di sini di Permendagri 79/2018 memang ada mengenai pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan. Nah, ini di pasal 71, tapi memang tidak ada amanat untuk membuat peraturan kepala daerah. Nah, mungkin kalau di pasal selanjutnya, di pasal 73, itu ada mengenai pelaksanaan anggaran. Nah, nanti akan kami analisa lagi, Pak, apakah bisa masuk ke situ atau memang harus membuat pergub tersendiri mengenai surplus yang tidak ada amanahnya. Nah, di sini kami sudah menginventarisasi, Pak, ada pergub 105 tahun 2015 tentang penatausahaan keuangan pada OPD yang menerapkan pola keuangan BLUD. Nah, tapi kemarin kan sudah dilaksanakan Zoom juga, Pak, akhir 2020 untuk menginventarisasi, mengharmonisasi dengan Permendagri 79/2018. Nah, di sini kan pergubnya tahun 2015, Pak, 105/2015. Nah, nanti akan saya laporkan juga ke pimpinan bahwa dari Rumah Sakit Alisan membutuhkan pergub surplus BLUD. Seperti itu. Sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pokoknya itu Bu Ima tadi, ya Bu Ira, pokoknya mirip-mirip ya. Atur nuhun. Ya, terima kasih juga sudah kita dengarkan bahwa terkait tentang Biro Hukum, fungsi fasilitasnya terkait dengan regulasi, tentu mangga dari si analisis. Yang penting mah, kalaupun nanti ada hal-hal yang perlu kita lengkapi bagi teman-teman BLUD, ya biasa diinformasikan segera. Kalaupun secara formal kan memang tertulis dengan surat, tapi kalau sebelumnya ya via WA juga tidak masalah, dan mohon izin juga mungkin nanti, atau sebagian sudah masuk dalam WA Group, kalaupun ada informasi-informasi umum, bisa kita bahas. Dan tentunya selain itu, untuk informasi yang lebih teknis, karena memang dalam situasi pandemi ini, terus terang saja, tetap saja secara semistri, kalau nggak ketemu kan tergeruk gitu ya. Tetapi mungkin kita dengan COVID ini belajar bahwa meskipun hanya menatap wajah di layar, kita tetap merasa bahwa semuanya tersambung secara utuh, meskipun tidak utuh, begitu ya. Gitu. Karena kita tidak tahu bahwa saya ke atas pakai batik, ke bawah disarung, kan tidak tahu ya, Pak Kavi ya, gitu kan. Tapi yang pasti, apa yang menjadi tugas kami, tugas kita semua, itu bisa terlaksana dan terkomunikasikan. Ya, atur nuhun Bu Ira, Ibu Ima, terima kasih. Ini juga dari BPKAD, kayaknya yang paling rutin mah BPKAD ya, Pak Pep ini, Pak Mangga, kalau ada yang ingin disampaikan terkait alisan, Pak, melengkapi juga mungkin informasi buat kami. Mangga, Pak, kami persilakan, Pak. Masih di mute, Pak, itu Pak. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat siang buat semuanya. Mohon maaf, tadi nggak bisa gabung dari awal, Pak. Ada tugas yang lain. Tadi menyimak mungkin beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan BLUD di Rumah Sakit Al Ihsan. Mungkin yang terkait dengan pengelolaan keuangan, tentunya tadi ada beberapa peraturan mungkin yang terkait dengan pengelolaan keuangan, salah satunya yang Pergub 105 ya tahun 2015. Mungkin perlu ada harmonisasi juga dengan adanya peraturan yang terbaru gitu ya, yaitu Permendagri 79 tahun 2018. Nah, di samping itu mungkin yang sekarang sedang kami lakukan terkait dengan penyusunan RBA. Ini juga sedang kami garap, Pak, untuk Pergubnya. Mungkin bisa nanti ada yang mengawal juga, mungkin dari sekarang ada biro yang memfasilitasi gitu ya, untuk nantinya kita meminta masukan juga mungkin terkait dengan penyusunan Pergub ini. Draftnya sudah kami siapkan. Mohon mungkin masukan juga nanti dari unit-unit yang melaksanakan BLUD gitu ya. Tentunya kami ingin ada masukan-masukan yang komprehensif. Apa mungkin yang kurang yang selama ini sudah ada Pergub yang mengatur RBA, tapi ini perlu ada penyesuaian dengan adanya peraturan yang baru. Nah, tadi juga disinggung terkait dengan penggunaan silpa ya. Jadi ada silpa mungkin dari hasil operasional gitu ya, dari pendapatan operasional dengan penggunaan belanja operasional. Jadi ada selisih lebih gitu ya dari hasil operasional BLUD. Nah, tentunya ini juga perlu ada pengaturan lebih lanjut bagaimana terkait penggunaan dari silpa itu. Nah, di dalam Permendagri 79 itu sudah diamanatkan untuk menyusun peraturan gubernur gitu ya, yang mengatur bagaimana penggunaan dari silpa itu sendiri. Ini juga mungkin nanti mohon juga difasilitasi mungkin ya terkait dengan penyusunannya, mungkin dari Biro Hukum juga bisa nanti bergabung gitu untuk proses penyusunan dari Pergub. Dan pada saat sebelum ada mungkin biro yang menangani terkait dengan BLUD, Biro Hukum sudah menyampaikan beberapa peraturan-peraturan mungkin yang terkait dengan pengelolaan BLUD, sudah diinventarisasi dan sudah ada pembagian gitu ya, pembagian untuk leadernya gitu ya, leadernya siapa yang nanti harus mengawal peraturan-peraturan yang harus ada di dalam pengelolaan BLUD. Nah, di kami mungkin di keuangan PR kami itu terkait dengan penyusunan RBA, terus terkait dengan silpa. Dan untuk yang terkait utang ya, piutang juga itu ada Pergubnya, dan nanti mungkin leadingnya di Bapenda gitu yang terkait dengan piutang. Itu mungkin yang terkait dengan keuangan. Nanti dengan mungkin ada masukan juga mungkin dari Rumah Sakit Al Ihsan, barangkali mungkin apa saja mungkin yang perlu mungkin nanti masukan terkait dengan Pergub yang sedang dan akan kami susun di BPKAD. Demikian kan Pak, masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beb yang sudah menyampaikan dan yang mengawal terus gitu ya selama ini. Insya Allah Pak, kehadiran kami melengkapi apa yang sudah Bapak lakukan dan tim di BPKAD. Ya sekarang kita bareng-barengnya lebih lengkap lagi gitu ya. Punten ini ada Bapak Ibu ada Iman Syah, ini Bapak dari Inspektorat juga. Inspektorat ya? Oke.
Baik Bapak dan Ibu semuanya, mungkin dari kayaknya Ibu Direktur tos teu kiat ya pada komen itu kan sudah ready begitu ya. Mangga Bu, ini sudah sangat lengkap, banyak yang disampaikan. Sekarang giliran Ibu melengkapi Bu. Kalau boleh bahasanya curhat boleh gitu Bu, testimoni mangga. Kami persilakan dari Ibu Direktur Alisan. Ya, izin barangkali Pak Kabak, izin Ibu Direktur. Kami dari Alisan ingin melaporkan barangkali terkait dengan regulasi yang mengatur tentang BLUD. Bahwa dari 16 yang diamanatkan di Permendagri 79 2018, kita sudah ada 10. Tetapi dari 10 itu yang baru disesuaikan, baru ada 3, yaitu tentang pengaturan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya. Ini melalui Pergub 12 tahun 2020, sudah disesuaikan dengan Permendagri 79. Kemudian tentang pengadaan barang jasa, Pergub nomor 11 tahun 2020, juga sudah disesuaikan dengan Permendagri 79. Kemudian Pergub tentang remunerasi, ini nomor 10 tahun 2020, alhamdulillah sudah ada yang memayungi BLUD. Sementara untuk yang lain-lainnya, yang 10 itu masih perlu adanya penyesuaian-penyesuaian dengan Pergub 79 ya, 2018. Sementara untuk yang belum, seperti tadi yang tentang penggunaan surplus anggaran, itu diamanatkan di pasal 96 Permendagri 79, diatur lebih lanjut oleh peraturan kepala daerah, juga terkait dengan penghapusan piutang ya, bagaimana diatur diamanatkan dalam pasal 85 Permendagri 79, ini pun kita belum ada. Terkait juga dengan investasi sebagaimana diamanatkan di pasal 94 pun belum ada. Jadi PR-nya cukup lumayan banyak juga nih. Ada yang harus disesuaikan dengan 79, ada memang harus menyusun yang memang belum ada sebelumnya, Pak. Itu barangkali tambahannya dari kami. Ada lagi Bu Direktur? Ya. Terima kasih, Pak. Oh, ada mungkin Pak Kabak. Ada baiknya untuk menyamakan regulasi BLUD, kita mengadakan suatu fokus grup diskus, Pak, dengan mungkin melibatkan narasumber dari Kemendagri dan Kemenpan, sehingga kita di dalam menjalankan BLUD itu paham semuanya dan seutuhnya bagaimana BLUD tersebut. Karena memang kalau kita tidak paham semuanya, tentu di dalam akselerasi ini kita ada sandungan-sandungan yang bisa jalan cepat, Pak. Di mana di PP 72 misalnya itu diamanatkan bahwa BLUD itu mempunyai kewenangan di dalam SDM, keuangan, dan aset, barang dan jasa. Kenyataannya kami padahal Kepgubnya sudah keluar, Kepgub nomor 72 yang PP 72, Pergub 70 sudah keluar, sudah jelas dari disebutkan di situ, tapi masalah SDM kami masih terlalu kaku. Jadi mungkin harus FGD-nya juga dengan dinas kesehatan sehingga akselerasi kita tidak ada gangguan tapi tidak menabrak regulasi. Begitu Pak Kabak? Ya. Ya, terima kasih Ibu Direktur. Sareng ya Bapak teh Pak Dahlan Pak teh Pak. Ya. Nuhun. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan usul yang terakhir itu sangat baik juga Bu, karena memang situasi di pemerintahan untuk yang mengampu BLUD, nyanu anggar mah Pak Empe penyabunya, beliau mah kan tiba baheula di BPKAD, begitu malah ada rumus ketempuhan cina, dah karena ngawitan di BPKAD di perbendaharaannya, terus cina sampai sekarang ya terus saja bagus kan begitu Pak. Tapi di sisi lain betul Bu. Untuk ide yang terakhir terkait tentang FGD, kami sangat setuju bahwa
yang paling penting awalnya adalah pemahaman dari semua pihak. Itu yang paling penting ya. Karena terus terang kami juga, kalau bahasa kerennya mas, saya dengan Bu Anate belajar cepat Bu ya, barijeng bingung gitu ya. Tapi kami juga tertantang untuk bagaimana kita langsung saja bersilaturahim. Ya alhamdulillah mungkin sekarang bisa via Zoom, di mana kita bisa mendapatkan puzzle-puzzle yang penting tentang informasi. Di sisi lain kami belajar banyak mencoba tentang Permendagri itu sendiri gitu ya, karena ya mau tidak mau kalau melihat yang terakhir barusan dari sisi regulasi yang harus difasilitasi khusus ini teh baru case-nya Al Ihsan teh lamun dietang berarti 7 harus disesuaikan, genep tacan aya berarti 13 lah kan gitu ya. Belum tahura kemarin tas murudu Pak Kapi, tahura pun sudah ngirim ini draftnya cina aya 8 cina gitu. Tapi insya Allah ya mulek kan begitu ya, tapi insya Allah kami akan juga segera lengkapi, termasuk juga tadi saya tertarik dengan bahasa PAMPEP adalah pembagian untuk pengawalan ya dari sisi regulasi. Kami melihat bahwa memang di sini untuk biro kami, karena memang sekarang biro kita itu dia itu kan ininya investasi. Nah kelihatannya juga di sini kan ada terkait tentang di Permendagri itu ada di pasal 94 ya terkait investasi BLUD. Nah, ini juga menjadi penting. Nah tentu ini juga menjadi intens ya, karena mungkin kemarin di biro kami pun sudah mulai rapat dengan salah satu BUMD, PT Jasa Sarana, dan juga mungkin dengan timnya Pak Gubernur. Tetapi tentunya ini pola kerjasama investasi seperti apa. Nah itu juga mungkin menjadi hal yang penting yang harus sejalan ya, sejalan yang tentu kita kawal bersama-sama. Itu. Dan dari tadi juga dari Pak Pep ya, yang untuk piutang Bapenda, tentu insya Allah kita koordinasikan dan lebih bahasanya penguatan ya. Kalau sebelumnya dari Biro Hukum sudah ada pengaturan untuk siapa yang mengawal, nah tentu sekarang kami ngemutan deui gitu ya, bahwa ini ada beberapa regulasi yang belum tuntas yang harus dikawal oleh beberapa OPD yang berbeda, PPKAD, Bapenda, organisasi, dan kami yang tentu nanti mengerucutnya di Biro Hukum dalam bentuk produk hukum, gitu ya, insya Allah. Dan untuk FGD Bu, mangga mari kita jadwalkan. Nanti mungkin saya dan Bu Ana juga komunikasi intens dengan Ibu dan jajaran untuk mengatur kapan dan bagaimana kita bisa melaksanakan FGD. Karena betul, Permendagri itu diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, juga Kemenpan di sini juga perlu kita mendapat informasi secara lengkap. Jadi simkuring dan jajaran juga di sini telumpat nanti pupuguh kan gitu ya, kita akselerasi bertek telumpat efeknya salah kan silakan kita balik dari nanti oleh Bapeda dijiwir gitu naonan cina itu ongkoh, karena kadang-kadang gue terus terang kalau semangatnya mah kita langsung bertek semangatnya mah, tapi pas sudah sampai ke ujung nanti di tengah naonnya cenanya balik dari kan itu kan cilaka gitu ya. Itu terima kasih dari beberapa diskusi pada hari ini, dan terus terang Bapak dan Ibu, kami juga dengan teman-teman memang di sini tertantang ya untuk bagaimana segera mengakselerasi banyak hal. Tapi di sisi lain ya kami pun tadi Saudara Ibu ya pemahaman tentang ke-BLUD-an kami pun berproses. Nah, harapannya tentu kami akan mencari prioritasnya seperti apa. Dan kalau melihat Alisan, ini menjadi salah satu prioritas kami ya. Meskipun mungkin nanti BLUD lain kurang cenah yang difasilitasi segala macam, nanti kita atur ya situasi seperti apa sehingga tentunya semuanya bisa terlayani. Begitu. Belum lagi mungkin kalau bahasa PAMPEP Mas ada tingsiunan ya kemarin Pak Yudi ya kemarin organisasi siap-siap katanya teh BLUD SMK 12 siap-siap ini orang yang ada ajanya ya baru satu alisan aja udah 13 nih harus kita sesuaikan gitu, tapi insya Allah kita bertahap saja. Dan tong pameng begitu ya Bu Direktur, Pak Wadir dari Pak Dalan SPI juga dan jajaran enggak berkomunikasi dengan kami, saya, Bu Ana di sini di Biro. Memang secara personil kami pun terbatas Bapak dan Ibu, tetapi tentunya kita akan mengoptimalkan personil yang ada, karena tentunya ini sangat lengkap ya, beberapa masukan di sore hari ini. Dan tentunya insya Allah Senin juga kami akan berdiskusi dengan BLUD yang lain, sehingga kita bisa kumpulkan mana aturan yang spesifik per BLUD, mana memang pergubnya ini bisa digunakan untuk bareng-bareng. Nah, itu kan mungkin juga nanti kami dengan Biro Hukum dan organisasi akan membahas hal tersebut. Mungkin itu dari kami. Kalau bicara simpulan mah, prinsip namanya Pak Kapi, Pak Idam, buat kami ini sangat banyak masukan, dan juga apa yang harus kami lakukan dari sisi peran fasilitasi, itu kan sebetulnya itu. Hanya mungkin di sini pun
harapannya sih Dinkes juga ada yang hadir ya, karena kalau kami melihat dinas yang terkait langsung dalam hal ini dinas kesehatan memiliki peran yang sangat penting begitu ya dalam proses ini. Tapi mungkin dengan segala kesibukan mungkin nanti kita bisa kawal. Kita ngariung juga khusus dengan dinas kesehatan ya, karena ini juga menjadi hal yang tidak terpisahkan. Mungkin itu dari saya. Bu Ana, mangga hilap. Ini Ibu fasilitasi BLUD-nya bila mau menyampaikan, mangga Bu Ana. Siap, mangga atas tekap, Pak. Licik itu atas biasa punten Pak Ida, Pak Kapi dan Bu Epi. Mun saya nyarios Bu Ana mas tos cekap wae gitu ya. Padahal tos cekap memang. Terus di WA biasanya tos sonten lah gitu ya. Ame tiasa tepat waktu cenah gitu. Teketang. Baik, mungkin Bapak dan Ibu terima kasih atas kehadirannya, baik dari OPD, Setda, juga Dinas, dari Bapeda, hatur nuhun, malah dari Inspektorat ini lengkap seueuran begitu ya, ruas tadi teh Pak Kapinya, ya Inspektorat unggul gitu ya. Tetapi tentunya semangat kita untuk bareng-bareng mengawal, di mana yang menjadi fokus pada hari ini adalah terkait tentang RSUD Alisan, dan hatur nuhun Ibu Direktur yang juga sudah hadir secara langsung, tadi Pak dengan Pak Wadir, dengan jajaran, insya Allah kita bisa komunikasi lebih intens, dan juga terselip ajari kami, begitu Bu ya. Pokoknya mah ulah pameng Bu, meskipun Ibu mungkin judulnya adalah yang implementasi, tapi juga sisipkan untuk ajari kami bahwa BLUD itu seperti ini. Karena tadi bahasa dari terakhir siapa yang menyampaikan menular. Oh kata Bu Epi, ada bahasa bahwa ada hal yang baik yang bisa ditularkan. Jadi kan ulah COVID-2 yang kita tularkan begitu ya. Tetapi juga hal-hal yang baik yang sudah dilakukan Al-Ihsan untuk ditularkan dari sisi zona integritas. Dari sisi Pak Idam tadi disampaikan menjadi patron bagi vaskes yang lain. Itu kan menjadi harapan yang luar biasa begitu ya. Di sisi lain ada kepentingan Al-Ihsan sendiri yang belum terwadahi oleh regulasi. Nah, itu menjadi tugas kami, tugas kita bersama untuk segera memfasilitasi hal tersebut. Ini dari Dinkes. Dari Dinkes ada yang bergabung. Kayaknya mangga Bu, sebetulnya ini udah mau ditutup ya. Ibu Dwi, saya bilangnya apa? Ibu Kirana. Kirana boleh Pak. Ya Bu, mangga. Sebetulnya rapatnya ini sudah mau selesai. Tapi mangga, kalaupun dari Dinkes akan ada yang disampaikan, silakan. Dari kami sih kayaknya cukup segitu dulu, karena saya nggak ikutan, mohon maaf, terlambat juga hadir di meeting kali ini. Mungkin nanti saya mau minta notulensinya ya Pak, kalau boleh. Oh iya, boleh. Nanti rekaman wajah saya dan Bu Direktur juga ada Bu, mangga. Nanti kita kirimkan lah. Atau saya pasang di YouTube saya, nanti Ibu buka di YouTube sama jangan lupa subscribe ya, gitu ya. Izin Pak. Oh iya Bu Evi, mangga. Nah, izin nih mumpung ada dari Dinas Kesehatan, mungkin nanti tolong disampaikan Pak, Ibu ya ke pimpinan bahwa untuk rumah sakit ini, meskipun daerah ini kan merupakan apa yang tadi saya sampaikan itu mandatori ya kaitan dengan ZT. Jadi mandatori itu wajib Ibu ya. Nanti mungkin bertahap setelah RSUD tahun ini katanya insya Allah jiwa RSJ ya. Nah mungkin tolong diprogramkan lah di Dinas Kesehatan ini untuk membina secara intens kaitan dengan zona integritas. Karena ini juga merupakan penghargaan yang sangat bergengsi ya untuk gubernur dan juga merupakan salah satu IKP Pak, instruksi khusus pimpinan. Dan kalau misalkan kita pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat 5 yang berpredikat PBK, itu gubernur bisa naik panggung gitulah istilahnya untuk menerima penghargaan. Mungkin itu Ibu dari Dinkes, terima kasih. Ya, nuhun Bu Evi, nuhun tambahan informasinya. Saya bilangnya Ibu Dwi aja lah, kirana isi lepatnya. Mangga Bu, selain notulensi rapatnya tadi, tentunya untuk yang terakhir dari Bu Evi juga menjadi catatan penting. Dan mungkin mohon perkenan juga disampaikan ke pimpinan Dinkes bahwa di hari Senin atau hari selanjutnya juga ada perwakilan ya yang bisa ikut bersama-sama berdiskusi bersama kita semua terkait tentang BLUD. Apalagi memang untuk di bawah Dinkes itu ada banyak 5 ya sekarang BLUD, khususnya dari pertama Hari Al-Ihsan.
Itu Bu. Mungkin itu cukupnya Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah ini menjadi awalan yang baik untuk bagaimana khusus sekarang adalah mengawal Ibu Dewi dan jajaran ya, Ibu Direktur dan Dinkes untuk lebih memajukan lagi. Dan yang surplus tadi biarkan nanti Pak Kahfi semakin ternganga bunya karena ternyata lengkung seerdoi Pak gitu untuk Desember 2002 hiji dengan kondisi bednya itu sudah bisa menjadi standar bagi minimal rumah sakit tipe A kan, makanya gitulah semuanya optimis untuk kemajuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu. Hapunten kalau ini awal ini lebih banyak kita berdiskusi dan brainstorming dulu, dan nanti langkah-langkah teknis pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih kehadiran semuanya. Insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atur nuhun, izin kami pamit dan kita kembalikan kepada Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kabag, alhamdulillah pertemuan pada hari ini telah dapat dilaksanakan dengan lancar. Insya Allah mudah-mudahan tadi apa yang menjadi kesimpulan akan kami tindak lanjuti tentunya nanti untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menuju BLUD Jabar Juara. Demikian. Dengan berakhirnya pertemuan pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk kebarokahan kita bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Bapak dan Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.